tidur mulu dari tadi? This is Bali, bro. Emangnya kita mau kemana sih? Lagian Bali panas banget. Kayaknya butuh yang seger-seger nih. Nah, pas banget nih kita mau pergi ke tempat yang ngegerin dan super inspiratif tentunya. Teman-teman pasti penasaran kan? Yuk, ikutin kita terus. Let's go! Hai guys, aku Frando. dan aku Kim Yun. Hari ini kita mau kasih lihat kalian tempat yang menarik banget dan menginspirasi tentunya. Dan hari ini juga kita tentunya akan berjumpa dengan salah satu sosok inspiratif di bidang pertanian yang bakal ngasih tahu nih peluang dan kesempatan buat kalian yang mau ikutan bisnis di bidang pertanian. Di usia muda tentunya. Penasaran? Let's go! Nah, sekarang kita udah sampai di Wiwanda Agro. Kalau dilihat-lihat ini stroberi nih. Merah membara banget ya. Dan nuansa-nuansa stroberi gitu ya. Betul banget. Mari kita cari tahu aja siapa sih sosok di balik Wiwanda Agro ini. Hai. Halo. Akhirnya sampai juga nih. Cobain dulu welcome drink dari kita. Wah, ini salah satu produk olahannya. Iya, salah satu produk olahannya. Jadi di sini itu ada banyak produk lagi kayak contohnya ada strawberry jam, ada juga strawberry wine, tau nggak sih? Gimana rasanya? Ini seger banget sih. Seger banget. Manis, asam, seger. Jadi enak banget, Kak. Jadi satu gelas jus strawberry itu mengandung 120 gram strawberry atau setara dengan 20 sampai 25 biji strawberry loh. Oh, lumayan banyak berarti ini ya. Banyak banget berarti. Dan for your information juga untuk jus strawberry ini kita nggak pakai gula, itu pakainya madu. Wah, sehat banget. Sehat banget sih. Sebenarnya beda gitu ya kayak. Ya, seger, manis, asam tadi yang aku bilangin. Sampai kamu berhenti nih minum. Jadi sebelum kita kepoin nih apa sih yang ada di Wiwanda Agro, gimana kalau kita pakai capil dulu biar kayak petani banget gitu loh. Biar mendalami. Yuk, Ayo kita. langsung aja kita masuk. Halo. Halo. Thank you for having me. Wah, ternyata pengunjungnya ada dari berbagai mancanegara juga ya, Kak Winda. Iya benar banget. Jadi di sini kita itu kerjasama dengan 25 travel agent dan bekerja sama dengan lebih dari 2.500 tour guide. Wow. Setiap harinya pasti ada pengunjung nih, Kak ya. Pasti ada pengunjung internasional setiap harinya. Wow. Jadi yang paling banyak di sini itu ada pengunjung dari Saudi Arabia. Wah. Jadi kalau pas misalnya pas Saudi Arabia itu libur gitu, liburan, itu satu hari bisa kita full pengunjungnya Saudi Arabia semua. Emang pas banget ya kan di Arab di panas banget. Panas ya. nggak ada strawberry dong ya? Iya benar. Strawberry. Datang ke sini limbus strawberry, Enak banget tuh. Kira-kira udah berapa lama nih menjalankan usaha di bidang pertanian ini, Kak? Jadi untuk strawberry agrowisata ini sendiri kita itu udah berawal dari tahun 2014. Wow, udah lama. Udah lama banget. Berarti itu. Kebetulan aku tuh generasi kedua dari bisnis ini. Iya. Jadi di sini tuh dari 2014 kita berawal dari satu kebun. Yang kemudian sekarang kita punya 9 kebun. Yang berawal dari 4.000 strawberry, sekarang punya sekitar 45.000 pohon. Wow. Kalau minatnya sendiri itu Kak Winda bilang sendiri apa diajak dulu sebelumnya, Kak? Ini tuh aku sendiri berawal diterjun di dunia pertanian itu karena COVID. Terpaksa pertamanya. Tapi lama-lama kok enak gitu. Enjoy, Ternyata pertanian itu salah satu sektor yang sangat menjanjikan gitu. Nah, Kak Winda, kira-kira gimana sih caranya ngebagi waktu mungkin Kak Winda datang ke kebun sama kegiatan-kegiatan Kak Winda lainnya? Jadi di sini aku tuh megang di manajemennya. Jadi di kebun di agrowisata ini aku megang di manajemen dan marketingnya. Kebetulan aku nyambil kuliah sekarang. Masih kuliah? Iya, masih kuliah kebetulan. Masih semester 3. Semester 3 jurusan? Jurusan agroekoteknologi. Oke. Nyambung ya. Nyambung ya, gitu. Real. Jadi di sini juga bisa langsung pengaplikasian apa sih yang dipelajarin di kampus biar bisa langsung dipraktekin gitu loh. Mantap banget. Kalau misalkan kan tadi ya itu dari kemauan Kak Winda sendiri ya, dan karena COVID juga ya mungkin. Kalau dari apa namanya teknik-tekniknya Perawatan. ada nggak? Perawatan yang susah atau gimana, boleh diceritain? Sebenarnya untuk teknik budidaya stroberi sendiri itu dibilang susah gampang. Karena apa? Stroberi itu yang ini tuh nggak boleh kena air hujan bunganya. Jadi kalau kena air hujan dia tuh bisa gagal. Bisa nggak berbuah? Bisa ini kan dari bunga nanti dia berbuah.
Jadi gagal di bunga dia, nggak jadi buah. Jadi buah. Iya, itu tuh kita harus kayak greenhouse atau kalau kayak di sini konvensionalnya ada kayak sungkup-sungkup kecil gitu. Itu bisa dibuat lebih sederhana. Nah, untuk perawatan di sini karena kita udah menggunakan IoT yang dimana kita untuk nyiram 9 kebun ini itu cuma butuh 1 orang. Paling 2 jam udah selesai dan itu pun nggak capek. Cuma tinggal pencet siram. Jadi by teknologi gitu ya, biar lebih milenials gitu. Bener. Jadi udah otomatis semua yang dilakukan secara manual hanya pruning stroberi. Jadi contohnya seperti ini, nih. Jadi daun-daun tua dihilangkan biar stroberinya itu lebih produktif lagi. Iya, nanti akan menghasilkan buah yang lebih banyak seperti itu. lagi. Ya benar. Kira-kira nih Kak, gimana sih kalau ada wisatawan terus mau datang nih ke kebun Kak Winda mau petik stroberi, gimana caranya bedain stroberi yang manis sama yang kurang manis? Nah, jadi di sini itu kita ada 25 varietas stroberi. Wow. Tapi yang dikembangkan banyak itu hanya 3. Yang pertama ada stroberi California, yang kedua ada stroberi Jumbo X Bali, dan yang terakhir ada stroberi Sachinoka itu dari Jepang. Jadi kita punya special icon di sini itu stroberi Sachinoka dari Jepang. Nih, aku contohin. Kalau yang paling bestseller biasanya apa, Kak? Sachinoka dong. Jadi ini stroberi Sachinoka, dia punya tekstur agak lembut, bisa dicicip. Semua sama. Lembut banget ya. Iya, dia tuh lembek. Jadi pohonnya itu bisa dilihat lebih panjang. Dia tuh manis banget. Manis banget, Kak. Tapi minusnya dia nggak bisa dibawa dibawa terlalu lama. Karena nanti dia bisa berair karena lembut tadi kan. Lembut tadi ya. Itu minusnya. Tapi untuk dinikmati di sini itu bisa sepuasnya. Untuk stroberi yang kedua itu hampir sama, Jumbo X Bali sama California itu kayak stroberi yang ada di pasaran pada umumnya. Itu stroberi biasa. Tapi untuk spesialnya kita balik lagi ke Sachinoka. Oke. Cara bedainnya tuh kelihatan banget. Jadi ini yang biasa agak pendek, ini yang panjang. Lebih panjang ya. Kelihatan banget gitu. Jadi gampang untuk explain pengunjung. Oke. Wah, Kak Winda, kalau dilihat-lihat, Kak Winda nih sekarang pakai rompi apa nih? Kayaknya ikonik banget nih rompinya Kak nih. Jadi ini tuh rompi dari Young Ambassador Agriculture Yes Program. Yang ambasador. Ambasador berarti duta dong, Kak? Ya, duta petani milenial. Oke. Kira-kira kalau kita pengen tahu lebih lanjut tentang yang ambasador ini, enaknya kita ngobrol sama siapa ya Kak? Nah, kebetulan hari ini tuh aku ada sosok yang bisa kalian tanya-tanyain tentang Yes Program. Gimana kalau kita cari aja sekarang? Yuk. Yuk. Nah, kalau yang ini salah satu kebunnya kayak? Ya, jadi ini kebun ketiga yang kita punya. Jadi sama halnya sama yang di depan, di sini kita juga ada banyak sekali varietas-varietas stroberi. Nah, kebetulan hari ini tuh kita ada kunjungan dari Bu Santi, Direktur Program Yes. Wow. Gimana kalau kita sedikit bincang-bincang sama beliau? Boleh, boleh, Kak. Boleh lah, kita Kayaknya cari. ada sekitar di sini. Nah, ini dia. Halo Ibu. Halo, Kak Ibu. Winda, apa kabar? Ibunya udah duluan. Kita duluan tadi ya, maaf ya. Tadi soalnya pengen banget nih lihat-lihat, langsung lihat-lihat jadinya nggak nungguin Mbak Winda. Ibu, kebetulan hari ini tuh kita juga ada kunjungan dari teman-teman dari Polbangtan. Ibu. Dari Polbangtan. Iya, betul. Berarti harusnya saya inget dong ya. Ayo Harusnya tebak saya Bu, coba inget. siapa Bu? Tebak ya. Ini kalau nggak salah Polbangtan Bogor dua-duanya ya. Alumni Polbangtan Bogor. Mas Frando sama Mas Pipin ya. Bener ya? Ingat, betul banget. Semua ya. Oke. Jadi tadi kita habis keliling-keliling sama Kak Winda, terus Kak Winda sempat notice tentang program Yes, Bu. Oh gitu. Kira-kira bisa ceritain nggak apa sih program Yes itu? Program Yes, oke. Mudah-mudahan nih para alumni Polbangtan, anak-anak muda juga tertarik ya dengan program Yes. Jadi program Yes itu singkatan dari Youth Entrepreneurship and Employment Support Services ya. Jadi karena dari singkatannya sudah ada youth-nya, kemudian juga entrepreneurship, maka kemudian tujuan besarnya adalah untuk mendorong anak-anak muda ya agar mau menjadi pengusaha petani milenial begitu. Jadi agar mau berusaha tani, agar mau berwirausaha pertanian seperti itu. Nah, kemudian cara-caranya bermacam-macam. Kita bisa memberikan pelatihan, kemudian kita bisa memberikan berbagai macam fasilitasi keuangan, fasilitasi lahan, kemudian juga akses pasar, di samping juga apa yang dibutuhkan. Misalnya memang keterampilan untuk nanti bisa membuat suatu produk-produk yang khusus misalnya ya, atau produk-produk
yang sesuai dengan segmentasi pasar konsumen tertentu itu bisa kita berikan. Wah, menarik Seperti banget. itu. Menarik banget ya. Kalau nih Bu, kalau ditinjau dari prospek bisnisnya, apakah bisnis ini tuh bisa dijadikan sebagai bisnis jangka panjang? Oh, jadi belum yakin ini ya anak muda nih ya. Perlu bukti Bu ya. Perlu bukti nih. Kita bisa lihat nih Mbak Winda ya. Ini kebetulan banget ya kita jauh-jauh bisa ketemu di Bali. Luar biasa ya. Pas banget kita bisa ketemu di Bali. Jadi ini sebagai contohnya Mbak Winda. Mbak Winda ini adalah salah satu Young Ambassador kita. Jadi Mbak Winda ini adalah pengusaha pertanian anak muda begitu ya. Nanti mungkin bisa digali lebih dalam karena kan kalau sesama anak muda ngobrolnya nyambung gitu ya. Tapi tentu saja kita sangat berharap bahwa pertanian itu bisa memberikan penghidupan, bisa memberikan masa depan yang baik untuk anak-anak muda. Karena apa? Di dalam pertanian itu kita tidak hanya sekedar budidaya saja gitu ya, tapi kemudian bisa dilingkan dengan macam-macam bidang yang lain. Misalnya kita bisa masuk ke agroeduwisata seperti yang dilakukan oleh Mbak Winda ini. Nah, kemudian juga kita bisa masuk ke pengolahan, kita bisa masuk ke pemasarannya bahkan. Nah, ketika anak-anak muda bisa masuk di beberapa bidang itu, tidak hanya di budidaya saja, maka saya sangat yakin itu akan memberikan cuan yang banyak buat anak-anak muda. Gitu. Cuan nggak tuh? Tadi selain Kak Winda, ada sosok yang lain nggak Bu yang kira-kira sudah mendapatkan manfaat dari program YES ini Bu? Sosok yang lain ya. Ya, Bu. Jadi saat ini sebetulnya kita mendorong adanya idola untuk anak-anak muda bekerja di sektor pertanian ya. Jadi Mbak Winda ini salah satu yang ambasador. Nah, kebetulan di Bali juga ada Mbak Ratna ya, yang kemudian juga menjadi ambasador dan berbudidaya manggis. Nah, Mbak Ratna ini juga mengumpulkan para petani sekitarnya untuk kemudian bisa memproduksi manggis kualitas tinggi, kualitas ekspor, kemudian bisa sama-sama ekspor ke luar negeri. Nah, ini yang ada di Bali. Kita juga punya hingga saat ini 2022-2023 65 Young Ambassador. Kemudian kita juga tentu saja punya Duta Petani Milenial, Duta Petani Andalan yang harapannya mereka bisa bersama-sama kita nantinya untuk sama-sama meresonansi, mengajak anak-anak muda, meyakinkan anak-anak muda untuk mau terjun ke sektor pertanian. Begitu. Wow, keren banget ya. Nah, Bu nih kira-kira buat teman-teman semua nih Bu yang ada di luar sana yang sekiranya tertarik ingin bergabung menjadi Young Ambassador, kira-kira gimana Bu tuh caranya? Oh, gampang. Jadi setiap awal tahun ya, itu nanti bisa menghubungi atau bisa notice ke IG ya, kemudian juga bisa ke YouTube atau kemudian juga bisa ke Twitter ataupun Facebook dari program YES ya, di mana nanti akan ada pengumuman terkait dengan Young Ambassador. Jadi ada persyaratannya dan sebagainya. Nah, kemudian Young Ambassador ini biasanya kita lakukan di bulan-bulan awal, yaitu Februari, Maret dan sebagainya. Kemudian nanti bisa kita kukuhkan sekitar pertengahan tahun. Tapi ada prosesnya, ada seleksinya, ada bootcampnya. Kayaknya tertarik nih ya. Berarti pantengin aja. Pantengin sosmednya, aja. Bu, ya. Iya, jadi ada YES program, ada Pusdiktan. Nah, nanti ada di sana. Cuman rekan-rekan semua juga mungkin bisa dilihat ya. Jadi tidak hanya programnya Young Ambassador saja nih, gitu kan. Tapi kita juga ada banyak program, banyak kegiatan di situ yang kemudian bisa diakses oleh rekan-rekan petani milenial. Misalnya tadi kita memberikan dukungan permodalan ya. Kemudian kita juga bisa memberikan pelatihan-pelatihan. Itu bisa diakses di program YES. Jadi keren deh. Ayo buruan. Keren banget. Dicatat ya buat teman-teman semua yang mau ikutan di Young Ambassador tahun berikutnya. Iya. Nah, kalau boleh tanya nih Kak Winda, kalau Kak Winda dulu tahu adanya program YES ini tahu dari mana tuh Kak? Kebetulan kita sebagai anak muda kan bisa dibilang anak sosmed banget Bu Oh, ya. sosmed Ya, anak banget. sosmed banget gitu. Jadi Emang boleh sesosmed itu? jadi waktu itu saya taunya dari Instagram langsung. Oh, Instagram. Nah, dari Instagram use program langsung. Jadi kepoin, oh kayaknya menarik untuk diikuti. Dan kebetulan waktu itu ada 1054 pendaftar lainnya Ibu ya. Wih, peminatnya banyak ya, pesaingnya banyak. Dan Keren lagi tuh Kak. akhirnya kita dikukuhkan 50 orang Kak. Wah, Berarti Kak Winda Keren ini banget ya. salah satu sosok inspiratif pertanian nih. betul banget. Terpilih dari sekian ribu orang yang ikut daftar, Kak Winda salah satunya. Ih, keren. Keren banget Kak Winda. Oke, mungkin dari Kak Winda sendiri planning ke depannya gimana nih Kak? Jadi untuk planning kita ke depannya di sini, kita kan sudah membentuk agro eduwisata ya, yang dimana kita memadukan education dan pariwisata di dalamnya. Jadi di sini kita berniat untuk membentuk
Ini kan baru lingkup kecil ya. Di lingkup besarnya kita akan membuat desa ini menjadi desa kawasan stroberi. Wow. Yang dimana di Bali sendiri kalau ingat stroberi ya ingatnya Desa Pancasari gitu. Wah. Nah, teman-teman bener banget kan? Ternyata di Bali itu bukan hanya cuma pantai doang kan? Bukan hanya pantai tempat liburan, Betul. tapi ada satu tempat yang memang ini bisa kita lihat. Agroeduwisata. Salah satunya komoditas. Strawberry. Wah, terima kasih banyak nih buat Kak Winda, Ibu Santi, buat waktunya, buat ilmunya, keren-keren, menarik banget nih, Kim Yun. Betul sekali Kak Rando. Kita yang ada di sini aja sangat termotivasi sekali ya. Motivasi banget. Nah, semoga teman-teman yang ada di luar sana juga bisa ikutan termotivasi untuk berwirausaha tani. Sama-sama. Jadi buat anak muda nggak ada alasan lagi untuk memulai sektor pertanian. Iya nggak, Bu? Ya betul, jadi begitu ya sobatnya semua di seluruh Indonesia kita sudah punya contoh, kita sudah punya teladan. Jadi mari kita semua bergegas buru-buru untuk kemudian bisa menjadi petani milenial Indonesia yang sukses.